adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali Kak Dian bisa berjumpa dengan adik-adik lagi. Wah, siapa yang selalu setia? Setia ikut ibadah sekolah minggu online. Ayo. Wah, senang sekali ya. Terima kasih untuk adik-adik semua yang tetap setia, mama papa, oma opa, tante om yang terus menemani dan mendampingi adik-adik untuk beribadah. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan nih. Kita mau mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita mau menaikkan pujian. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Iya, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena setiap hari Tuhan Yesus selalu memberikan matahari yang bersinar, udara yang baik untuk kita nikmati. Nah, adik-adik, kita berdoa dulu ya sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa baik, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu peduli akan hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memuji Tuhan, kami akan memuliakan nama Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita bersyukur mempunyai Tuhan yang selalu menyertai kita. Di saat kita sedih, di saat kita senang, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Nah, sekarang Kak Dian mau ngajak adik-adik nyanyi nih. Mungkin lagu ini baru untuk adik-adik, tapi nggak apa-apa. Kita belajar bersama-sama ya, supaya kita semua bisa nyanyi lagu ini. Kudayung-dayung perahuku, kudayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleng, karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di seberang. Sekali lagi ya, ku dayung-dayung, sambil pakai gerakan boleh. Perahuku terus mendayung menuju ke seberang. Pura-puranya ada gelombang. Melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleng. Karena apa?
dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di seberang. Iya. Nah, lagu ini menggambarkan walaupun kita dalam perjalanan mau kemana-mana, kita tetap harus berdoa. Karena ketika kita mengundang Yesus, kita pasti ditolong oleh Tuhan, kita selamat karena kita berdoa kepada Tuhan. Iya, puji nama Tuhan. Nah, sekarang kita mau dengerin cerita nih. Kita mau denger cerita firman Tuhan. Kita mau menaikkan pujian. Firman Tuhan ku dengar, ya. Oke. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami melalui kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan cerita. Paulus percaya bahwa Tuhan ingin ia mengabarkan Yesus kepada orang-orang bukan Yahudi. Maka ia melakukan 3 perjalanan lewat Syria, Turki, dan Yunani. Banyak orang percaya Yesus dan banyak gereja didirikan. Bertahun-tahun kemudian, Paulus kembali ke Yerusalem. Sebagian orang tidak suka ajarannya dan menyerangnya. Paulus ditangkap secara tidak adil. Karena Paulus warga negara Roma, ia meminta disidang di Roma. Paulus dinaikkan ke kapal yang menuju Roma. Pelayaran itu amat lambat. Kita tunggu saja di kereta sampai musim badai berlalu, usul Paulus. Tetapi nahkoda bersikeras tetap berlayar. Terjadilah badai dahsyat. Semua orang mengira mereka akan mati. Malaikat memberitahu Paulus bahwa semua akan selamat dan tiba di Roma. Paulus memberitahu semua penumpang kapal. Seseorang melihat daratan.
Awak kapal berencana meninggalkan kapal dan membiarkan yang lain mati. Paulus memperingatkan, "Kalian hanya akan selamat kalau semua tetap di kapal." Kapal itu kandas di Pulau Malta. Para prajurit takut dihukum kalau para tawanannya kabur. Jadi mereka memutuskan untuk membunuh para tawanan. Tetapi komandannya menyukai Paulus, maka diperintahkannya agar semua dibiarkan hidup. Mereka turun ke pantai. Seperti yang dikatakan Paulus, semua orang selamat. Penguasa Malta mengizinkan mereka tinggal di situ. Ayahnya sedang sakit. Paulus mendoakannya dan Tuhan menyembuhkannya. Mereka naik kapal lain ke Roma. Di sana, Paulus dibelenggu di sebuah rumah. Di rumah itu, dia menulis surat untuk mengajar gereja-gereja baru di seluruh dunia. Surat-suratnya kini termasuk dalam Alkitab. Nah, adik-adik gimana ceritanya? Nah, adik-adik, Tuhan itu menyayangi anak-anaknya. Kemanapun anak-anaknya pergi, Tuhan Yesus selalu menyertai. Tapi Tuhan mau satu. Kalau kita kemana-mana, kita jangan lupa berdoa. Ayo nih, nyanyi Jalan Serta Yesus ya. Oke. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus samanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus samanya. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan nih. Ayat hafalannya sama seperti minggu lalu ya. Dari Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Ya, ulangi. Alkitab berkata, Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Iya, ajar kita selalu untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau, tidak ikut-ikutan orang, tapi melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sama seperti yang dilakukan oleh Paulus tadi ya. Paulus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Walaupun dia harus dibenci oleh banyak orang, walaupun dia harus dibelenggu, tetapi ketika Paulus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Paulus tahu Tuhan senang sekali. Nah, adik-adik, siapa yang mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Apa ya kira-kira yang Tuhan kehendaki?
Yang Tuhan kehendaki adalah anak-anaknya rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin beribadah, taat sama papa mama, sayang adik kakak, nggak berantem sama adik kakak. Itu yang Tuhan kehendaki. Sayang juga sama teman-teman semua. Nah, sama seperti firman Tuhan, hari ini ajar aku melakukan kehendakmu. Nah, adik-adik boleh minta sama Tuhan, Tuhan ajar aku melakukan kehendak Tuhan, supaya kemanapun kita pergi, Tuhan selalu menyertai kita. Iya. Nah, sekarang kita mau berdoa ini ya. Kita mau berdoa supaya adik-adik walaupun masih kecil menjadi adik-adik yang hebat. Karena adik-adik selalu setia beribadah, selalu mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur mempunyai Allah yang sungguh baik. Tuhan berkati kami semua yang telah mendengarkan cerita firman Tuhan, supaya firman Tuhan boleh hidup dalam diri kami yang masih kecil ini, sehingga kami menjadi anak-anak yang hebat. Tuhan berkati anak-anak yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka, jaga dan pelihara mereka, supaya mereka tetap sehat, tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berkati Brigita, Tuhan berkati Kiran, Tuhan berkati Cairus, Tuhan berkati Gavin, Karin, Tuhan berkati semua. Tuhan berkati Felicia, Adik El, Tuhan berkati supaya kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Tuhan juga berkati papa mama yang terus setia mendampingi anak-anak beribadah, oma opa, tante om. Tuhan memberkati mereka semua. Biarlah Tuhan, kasih setia Tuhan selalu ada di dalam kehidupan anak-anak dan keluarga. Tuhan juga memberkati Kak Lasmi, Kak Silvi, dan juga Kak Dian. Tuhan memberkati kami semua supaya kami juga ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kasih Tuhan, berkat Tuhan, biarlah selalu melimpah dalam kehidupan kami. Kami sudah selesai ibadah, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya ibadah kita. Kita ketemu lagi minggu depan bersama kakak-kakak yang lain. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan nih. Ayat hafalannya sama seperti minggu lalu ya. Dari Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendakmu. Ya, ulangi. Alkitab berkata, Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendakmu. Iya, ajar kita selalu untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau, tidak ikut-ikutan orang, tapi melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sama seperti yang dilakukan oleh Paulus tadi ya. Paulus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Walaupun dia harus dibenci oleh banyak orang, walaupun dia harus dibelenggu, tetapi ketika Paulus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Paulus tahu Tuhan senang sekali. Nah, adik-adik, siapa yang mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Apa ya kira-kira yang Tuhan kehendaki? Yang Tuhan kehendaki adalah anak-anaknya rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin beribadah, taat sama papa mama, sayang adik kakak,
nggak berantem sama adik kakak, itu yang Tuhan kehendaki. Sayang juga sama teman-teman semua. Nah, sama seperti firman Tuhan, hari ini ajar aku melakukan kehendak-Mu. Nah, adik-adik boleh minta sama Tuhan, Tuhan ajar aku melakukan kehendak Tuhan, supaya kemanapun kita pergi, Tuhan selalu menyertai kita. Iya. Nah, sekarang kita mau berdoa ini ya. Kita mau berdoa supaya adik-adik walaupun masih kecil menjadi adik-adik yang hebat. Karena adik-adik selalu setia beribadah, selalu mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur mempunyai Allah yang sungguh baik. Tuhan berkati kami semua yang telah mendengarkan cerita firman Tuhan, supaya firman Tuhan boleh hidup dalam diri kami yang masih kecil ini, sehingga kami menjadi anak-anak yang hebat. Tuhan berkati anak-anak yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka, jaga dan pelihara mereka, supaya mereka tetap sehat, tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berkati Brigita, Tuhan berkati Kiran, Tuhan berkati Cairus, Tuhan berkati Gavin, Karin, Tuhan berkati semua. Tuhan berkati Felicia, Adik El, Tuhan berkati supaya kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Tuhan juga berkati papa mama yang terus setia mendampingi anak-anak beribadah, oma opa, tante om. Tuhan memberkati mereka semua. Biarlah Tuhan, kasih setia Tuhan selalu ada di dalam kehidupan anak-anak dan keluarga. Tuhan juga memberkati Kak Lasmi, Kak Silvi, dan juga Kak Dian. Tuhan memberkati kami semua supaya kami juga ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kasih Tuhan, berkat Tuhan biarlah selalu melimpah dalam kehidupan kami. Kami sudah selesai ibadah, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya ibadah kita. Kita ketemu lagi minggu depan bersama kakak-kakak yang lain. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.